Apa perasaan Dokter Tiva saat ini setelah ditinggalkan oleh Rismond dan hanya bersama Roy Suryo? Apakah itu yang akan membuat dirinya akhirnya menyerah dan mengajukan restoratif justice sebentar lagi? Halo Sajikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat bahwa Dokter Tiva ini hanya mempertahankan egonya yang sedikit lagi. Ini pasti akan pemikiran S3 dokternya ini muncul. Dia akan mulai bisa berhitung dan mulai tahu bahwa apa yang dilakukannya ini menuju ke kekalahan dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang diperjuangkan ini nggak worth it lagi dengan resiko yang akan dihadapi. Dan hanya menunggu masalah waktu, beliau akan menyusul Rismond, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi kan kalau kita lihat juga masih banyak yang nggak percaya lah. Bilangnya kayak, oh ini mungkin sisa Dokter Tiva sama Mas Roy Suryo aja. Tapi di satu sisi juga banyak yang melihat atau mungkin menyadari bahwasanya kejanggalan mulai muncul di mana Dokter Tiva mulai tidak muncul di podcast-podcast dan angkat bicara di beberapa media online mainstream lagi. Menurut Mas Denny seperti apa? Ya sama kayak Benjamin Netanyahu. Nah ini kesamaan Dokter Tiva dengan Benjamin Netanyahu. Saat seseorang itu nggak muncul, ada di dalam dirinya yang mati. Dan saya pikir rasa perjuangan, pergolakan, dan juga keinginan untuk maju ini sudah mulai redup. Dan saya di sini tidak terus memanas-manasi, ngecengin atau apa. Nggak ada kepentingan saya untuk melakukan itu. Tetapi jika saya menjadi Dokter Tiva, tahu bahwa teman seperjuangan kita akhirnya menyerahkan diri, itu sama kayak anggota PDIP atau petinggi PDIP dulu saat tahu Jokowi ini keluar dari PDIP. Mereka pasti akan bingung kan ikut Jokowi atau ikut Bu Mega. Nah, seperti itu. Nah, saat ini Dokter Tiva itu sedang mikir ikut Roy Suryo atau selamat bareng Rismond. Dan ketakutannya ini semakin hari itu semakin memuncak. Dan itulah yang menjadi alasan beliau ini nggak mau tampil. Kalaupun beliau ini tampak masih mengunggah unggahan di channel Instagram, channel YouTube-nya. Sempat men-tweet juga berkicau di X seperti itu. Tapi di channel YouTube kayak diurus Mas Refli juga deh. Oh gitu? MCUM. Oh ya, MCN. Ya kalau gitu kita katakan bahwa ya, ini bisa saja itu suaranya Refli Harun, bukan suaranya Dokter Tiva. Tapi kita akan tahu bahwa orang-orang terdekat Dokter Tiva ini sudah mulai kayak, tuh kan, ayo dong. Nah kayak gitu. Karena saya yakin orang terdekat Dokter Tiva ini nggak semuanya mendukung. Pasti terbelah. Dan orang-orang yang tidak menginginkan Dokter Tiva, yang masih sayang dengan Dokter Tiva, ini pasti mulai ngomong, tuh udah ikutin Rismond aja udahlah, lu tuh mau nyari apa? Mau ngapain lagi? Apakah mungkin akan ada kemenangan? Dan kalaupun Dokter Tiva ini mati syahid, mati syahid dalam artian ya masuk penjara karena apa yang diperjuangkan. Yang saya bilang itu bukan mati syahid ya. Ini sesuatu yang akan jadi konyol untuk keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Maka mereka ini pasti mulai sudah memberikan pertimbangan untuk beliau mundur saja. Dan saya tahu bahwa even bahkan Rismond Syahnipar pun itu nggak terus tiba-tiba malam tidur, pagi dapat hidayah gitu. Terus kemudian dia akan meminta maaf ke Pak Jokowi. Dokter Tiva pun pasti akan mengalami sebuah perjalanan spiritual di mana dia akan mendapatkan hidayah juga. Kan juga sempat ada bukan perseteruan sih, kayak Bang Rismond bilang kayak nanti saya mau ketemu sama Mas Roy Suryo sama Dokter Tiva, kita diskusi terbuka aja lah bahasanya. Cuman menurut Mas Roy Suryo, orang kita aja semuanya diblokir sama Bang Rismond. Nah ini apa jangan-jangan ada kemungkinan Bang Rismond ini juga berkomunikasi dengan Dokter Tiva di belakang tapi? Kartunya kartu tentang pertemanan, tentang hubungan tidak resmi tapi sangat dekat. Saya melihat bahwa ini terjadi. Dan Rismond pun ini sudah mulai bicara juga untuk mengajak, ya karena saya pikir saat mereka ini bertiga di luar apapun, mereka pasti memiliki hubungan psikologi yang juga akan kuat. Dan pertama kali yang harus diselamatkan tentu saja Dokter Tiva. Karena kalau Roy Suryo kan memang ya dia sudah dari dulu punya sebuah dendam pribadi dengan Pak Jokowi. Maka apa yang saya lihat di sini adalah upaya ini ada. Pintu itu memang sudah dibukakan. Dan Rismond ini menjadi pintu masuknya. Tinggal Dokter Tiva mau ambil atau tidak. Tapi ya seperti saya katakan sebelumnya, sebagai seorang wanita masih gengsi lah. Kemarin itu menghina-hina, marah-marah seperti itu. Sekarang mau dengan alasan apa? Jalan mana yang akan ditempuh? Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi untuk seorang wanita, di mana dia lebih peduli kepada apa yang difikirkan oleh orang lain atas dirinya. Dan apa yang akan orang lain katakan pada dirinya. Menurut Mas Denny Darko, begitu Dokter Tiva nantinya mungkin juga akan mengajukan RJ atau tawaran perdamaian ke Pak Jokowi, apakah waktu itu juga menjadi waktu yang tepat untuk mungkin
seorang Roy Suryo dipenjarakan oleh Pak Jokowi? Saya pikir enggak, karena saya yakin Pak Jokowi pun itu pasti ingin memberikan waktu untuk Roy Suryo. Ini cemas, ini bingung saat teman-temannya ini mulai dibalik arahnya. Dan dia pun akan dibuat bertanya-tanya. Tapi apakah Roy Suryo ditawarin RJ? Saya pikir enggak. Karena Pak Jokowi juga tahu bahwa Roy Suryo ini adalah biang keladi yang sebenarnya. Jadi yang akan terjadi nanti, Dr. Tifa akan ditawarkan, tapi Roy Suryo ini tidak. Sehingga yang akan terjadi nanti, ini adalah setelah duanya ini tadi pergi, Roy Suryo ini akan sendirian. Lalu ada, sekarang kan RRT-nya kayak Refli Harun, Roy sama Tifa kan. Nah, nanti mungkin Refli Harun masih akan ada di sekitarnya. Tapi kita tahu Refli Harun sebagai seorang lawyer, dia tangannya akan selalu bisa bersih. Nggak akan dipenjarakan gitu loh. Tapi kalau Roy Suryo ini beda cerita. Terutama saat dia adalah juga bisa dibilang residivis atau tidak. Residivis bisa. Nah, jadi kan pertanyaannya sekarang adalah siapa yang harus menyelamatkan siapa? Dan tentu saja untuk jadi orang yang waras, diri sendiri harus selamat terlebih dulu. Mungkin kalau kita tanya lagi titik baliknya Dr. Tifa nanti untuk mendapatkan itu apa sih? Atau karena kan ada juga yang bilang kita tahu bahwa ya tadi saya bilang ya, mustahil lah Rismon Sianiparin dapat hidayah. Apa yang terjadi di Jepang ini rupanya akan dibongkar, dan ini mungkin sesuatu yang dia tidak ingin itu terjadi. Nah, saya kok menduga dan mengira bahwa jangan-jangan kubu Jokowi pun memiliki kartu atas Dr. Tifa ini tadi. Makanya di unggahan yang terakhir itu kan di kanalnya Dr. Tifa mengatakan juga ini ada sebuah upaya yang keji. Nah, keji ini kan sebenarnya adalah sebuah sudut pandang dari orang yang melihat perlakuan musuhnya. Nah, tapi kalau musuhnya tetap ini melakukan sesuatu yang sangat patriotik, iya dong. Kalau misalkan ada perang nih, perang ini membunuh ini melihat ini tindakan keji. Ini sesuatu yang patriotik, tertulis dalam buku sejarah. Ini sesuatu yang didukung oleh negara, bangsa, tanah air, dan memberikan kemerdekaan atau apapun itu. Maka ini sesuatu yang sangat subjektif, tapi kita tahu dalam peperangan memiliki senjata dan kartu untuk dimainkan. Ini adalah penentu kemenangan dan fortune atau fortuna yang akan didapatkan. Tapi kan lantas sekarang sebenarnya kasus ini udah mulai redup begitu, Mas Denny. Dan di satu sisi juga kalau misalkan nanti Dr. Tifa mengajukan RJ, ya kasus ini akan udah nggak asik lagi. Masa masih mau ditahan sama Pak Joko, biarin Roy Suryo resah dulu? Akan diudahi nggak sih secepat mungkin harusnya? Iya, kalau saya pikir sih udahin atau enggak itu jadi hal yang akan ditentukan oleh Pak Jokowi. Tapi saya pikir Pak Jokowi akan membiarkan ini menjadi ya mungkin seperti tayangan sinetron yang sudah sekian jilid tapi mulai nggak menarik, tapi dibiarkan saja, nggak dimatikan karena memang masih ada jam tayang atau slot untuk menayangkan ya drama Cina ini tadi gitu. Saya melihat bahwa Indonesia ini masih perlu untuk dialihkan perhatiannya. Dan drama Cina seperti ini masih banyak penontonnya. Drama ijazah palsu mungkin masih ingin diharapkan, terutama mereka yang berharap Rismon, Tifa, dan Roy Suryo ini menang, tapi ternyata sekarang ini menuju ke kekalahan mereka. Maka kita sebenarnya hanya akan menunggu waktu di mana Roy Suryo ini akan menjadi apa ya, kalau saya pikir delusi dengan dirinya sendiri dan terus berupaya dan mencari Rismon dan Tifa yang lainnya untuk menemaninya, padahal hal itu tidak akan mungkin terjadi. Mungkin Gus Nur mau join di sini karena Gus Nur juga yang mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh semua orang, dia akan bilang kalau ijazah Jokowi ini ijazah palsu sambil membakar buku white paper ini tadi. Nah, kalau membakar buku itu berarti kan dia nggak setuju sama bukunya ya. Tapi Gus Nur ya kita tahu lah. Sama juga kayak Roy kan ya. Iya. Apa? Enggak. Nah, itu yang kira-kira. Nah, sekarang pertanyaan terakhir apa? Pertanyaan terakhir. Tapi maksudnya kan kalau Mas Roy sendiri, dan kita juga udah ngeliat lah gerak-geriknya Mas Roy Suryo sendiri, kayaknya udah agaknya nggak pede sebenarnya, karena setiap wawancara tuh kayak, ya Mas Refli selalu dilempar, karena udah nggak ada temen kan kanan kiri. Sampai di titik mana dia ini akan bertahan dengan kepercayaan dia yang dia bilang kayak, ini masih banyak kok bukti ijazah Pak Jokowi palsu, apalagi kemarin ya, pas banget kemarin tuh di persidangan tuh sempat ditolak pengajuan itunya berkasnya, pokoknya intinya ini nih yang melanggar hukum tuh ini gitu, terus kayak hakim menolak itu gitu. Artinya kita mempertanyakan kan motif Roy Suryo ini sebenarnya apa? Ada dua hal yang ingin dibahas di sini. Yang pertama ya, saya pikir Roy Suryo sekarang kan ada partai politik mana yang akan mau menerima beliau ini tadi untuk dijadikan sebuah pejabat atau satu kader mereka, yang mana ya tadi ini beliau itu kan kalau berdebat dan kita lihat ya apa yang dilakukannya ini kan ngecengin orang, terus kemudian terlalu vulgar dan terlalu terang-terangan. Ini nggak cocok dengan perpolitikan atau
kita tampil menjadi seorang pejabat publik di Indonesia. Sehingga saya pikir ya satu-satunya mungkin beliau mencari nafkahnya dari honor rakyat bersuara. Jadi kalau ini tetap bisa dipertahankan, ya dia akan tetap mendapatkan ketenaran dan orang masih akan menyapa dan mengetahui dirinya. Saya pikir menjadi seseorang yang dikenal oleh orang lain ini adalah satu keinginan mendalam bagi semua orang. Tapi di luar itu, saya melihat bahwa kenekatannya ini karena saya menduga ya, ini karena beliau ini nggak takut. Dan yang kedua, ini tersisa Dr. Tifa dan Roy Suryo. Nah, Dr. Tifa mungkin masih tetap akan memikirkan bagaimana anak-anaknya akan berjumpa dengan orang-orang lain, terus bagaimana citra dirinya sebagai ibu dari anak-anak ini tadi dan sebagainya. Tapi kalau untuk Roy Suryo yang tidak memiliki anak di sini, ya mungkin dia akan merasa bahwa ini semua adalah perjuangan dirinya dan dia tidak mewakili siapapun yang lainnya. Maka hal seperti ini menjadi pertimbangan kenapa dia sengotot ini dan apapun yang diperjuangkannya seakan-akan adalah sesuatu yang akan melibatkan hidup dan mati dirinya. Tapi saya melihat bahwa apa yang akan terjadi ini akan terjadi sebuah hal yang anti klimaks. Dan kita tahu bahwa hal-hal seperti ini biasanya sering terjadi dan kita akan mengira bahwa jangan-jangan semua ini hanyalah rekayasa dan sebuah soap opera atau opera sabun belaka. Tapi yuk kita tunggu dan nantikan kapan Dr. Tifa akan akhirnya mendapatkan hidayah, menyelesaikan atau menghentikan ini semua, baik dengan terang-terangan atau dengan cara yang bisa lebih tersirat lagi. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di komentar bawah sini. Terima kasih atas atensinya. Dan silahkan subscribe dan like. Dan juga hubungi nomor di bawah jika kalian dibacakan kartu tentang apapun dalam kehidupan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.